apa yang kita bawa itu kan tidak ditancapkan di batu-batu. Jadi kita keliling bawa pan. Nah kemudian kalau misalnya asapnya, katakanlah asapnya nanti, asapnya ini kan di alam terbuka, jadi dia entah kemana itu. Nah sekarang kalau dibandingkan asap dupa dengan lampion, lampion kalau rokok juga hampir imbang dengan lampion yang kalau kita terbangkan itu lebih mengotori mana di langit sana kan gitu. Nah dan itu kan sekarang sudah menjadi ikonnya apa ya, bukan lagi jadi di acara Waisak kan, itu sudah jadi wisata. Bisa diberikan dokumen nanti saya minta. Nah kemudian pernah sekali saya itu sampai ngelus dodo karena saya orang sini, KTP sini. Jadi Bapak mungkin juga pernah mengalami, kalau orang Jawa itu kadang-kadang punya sesuatu tercapai itu kadang-kadang kan aku yang binadar, so nek ngene arep ngene. Saya juga pernah bahwa saya punya keinginan ini, nanti kalau ini tercapai saya mau sembahyang di puncak Borobudur. Tetapi pada saat itu kita melaksanakan, mau masuk saja susahnya minta ampun. Satu orang sendiri, orang sini, maksud saya sendiri orang sini saja mau masuk harus cari surat, pakai surat izin. Nah suratnya saya tanya, loh kalau saya perorangan ini suratnya dari mana? Coba ke Mendut dulu, minta surat izin ke Mendut. Saya pengen sembayangnya esok sebelum matahari terbit, pakai sana sini gue ini susah kanggul lah. Kemudian oke lah, PT Taman, kalau PT Taman tidak masalah Pak, kita bisa saja masuk ini PT Taman, ngerti. Jadi kalau saya orang sini teman-teman, tapi begitu di ring candinya ini kan sudah berbeda. Saya mau masuk itu kalau pagi-pagi pas sunrise nih, antara sunrise wes lek teliti ya kayak kayak tahanan teroris ya. bawa apa. Saya pernah berdebat juga dengan orang Purbakala sampai menyatakan bahwa lah nek dupo satu tak gawa nang Borobudur, alasannya kan selain abunya itu nanti menghambat saluran air yang ada di candi itu Pak. Saya pernah sampaikan Pak, dupo satu saya tidak mesti 1 bulan sekali, bisa juga saya setengah tahun sekali datang ke Borobudur ya, karena susahnya tadi. Sekarang kalau dibandingkan dengan wisatawan yang naik candi Borobudur bawa pasir tanah yang ada di sepatu, di sandal, itu kan lebih banyak mana kan gitu Pak. Nah ada juga alasannya karena dupa itu nanti, dupa kan terbuat kimia. Nanti kimianya itu nanti kalau kena gulung dan kita pegang-pegang candinya, batunya nanti bisa aus. Sekarang dibandingkan dengan parfum, hand sanitizer yang kena batu candi, itu lebih banyak, lebih bahaya mana. Nah kadang-kadang saya juga tidak habis pikir, jadi tidak masuk akal lah alasan-alasan seperti itu. Yang selanjutnya pernah juga disampaikan bahwa nanti mengganggu wisatawan. Saya jajak pendapat seperti orang jajak pendapat ya, minta tanya-tanya sama para wisatawan. Dari 10 yang saya tanya itu hampir 90% mengatakan bau dupa suka atau tidak suka. 90% mengatakan suka, tidak masalah. Karena dupa nggak ada yang baunya lecit gitu. Baunya wangi rata-rata itu. Nah, jadi hal-hal semacam itu bagi saya itu sebuah hambatan. Jadi sekali lagi bahwa jujur saya katakan intoleran masih ada. Jadi kalau alasannya hanya peraturannya begini, sesungguhnya peraturan itu ya peraturan yang dibuat-buat lah, keterlaluan lah. Kalau misalnya hanya bawa dupa keliling candi kok nggak boleh. Sekarang sembahyang saja Pak, sekarang kita mau puja katakanlah di Borobudur, sampai kemarin yang acara yang besok itu acara posata hanya 40 orang, surat dari Satgas Covid tidak mengizinkan untuk acara puja. Saya sampai terheran-heran, nuwun sewu ya, lah masjid tonggoku itu loh,
Idul Fitri ya juga empet-empetan ya nggak ada apa-apa kok, orang satgas Covid satgas Covid lihat ya wis teko biasa saja, aparat ya wis teko biasa saja. Jadi ini 40 orang itu kalau di candi itu nggak ketok Mbak, nggak kelihatan gitu. Apalagi kalau mau pradaksina itu jaraknya 40 orang itu bisa jarak 2 meter 3 meter ya Pak. Nggak mungkin empet-empetan ya. Nah kemudian jarak tempat pujanya altar kita dengan candi, Bapak perso sebelah baratnya security pos yang atas yang kenari, yang WC itu kan ya, di toilet itu altar kita di sana Pak, menaruhnya di sana, dan nggak boleh sampai masuk ke rumput itu, nggak boleh. Di lapangan kenari tidak boleh, tetap di belakang sana. Sampai sekarang masih seperti itu dengan alasan itu tadi, nanti asap dupa, mengganggu wisatawan segala macam. Nah itu bagi saya alasan-alasan yang tidak masuk akal. Yang kedua Pak, kita menggunakan sound system yang agak keras sedikit tidak boleh. Tidak boleh. Kemarin itu mencilkan itu Pak. Yang itu kan ya, aku kan yang kemarin saya bilang wes rapopo semono. Aku memang nekat. Saya sampai bilang, saya sampai security itu saya bilang Pak, security ngamuk-ngamuk oh, golek aku alamatnya Brosongan. Karena saking jengkelnya gitu. Nah, aku wong kene, dadi nek golek aku golek orang nang Brosongan. Nah kemudian yang lain lagi terlalu diawasi. Ya saking diawasinya, Ibu Eva pernah mengalami ketika kami sedang puja, sedang puja mau melaksanakan meditasi, tiba-tiba teman-teman satpam ada yang mengatakan, ada yang apa itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim, keras sekali. Itu kan intoleran. Nah itu mungkin mohon itu bisa disampaikan, dan itu terus terang saja kalau saya terbuka saja, karena itu memang fakta seperti itu. Dan saya tidak akan mencari siapa orang-orangnya, kalau nggak apal, tapi yang penting suara-suara itu ada. Kemudian selain itu juga ada Bante, pas kita meditasi juga ada yang Allahu Akbar. Iya. Ada Bante. Waktu Ya. kemarin meditasi juga sengaja dikeras-keraskan bercanda. Nah karena seperti itu. Nah padahal kan saya ini wong pada saat kita puja tengah hari misalnya, suara-suara adzan juga kita kan diam saja, kerasnya seperti itu kita akan juga wis enggak apa-apa, wong memang jam kita masing-masing gitu. Tetapi ya mbok orang yang ada di situ menjaga kita kan seharusnya juga menjaga semuanya. Masa kita sedang puja kok ya. Padahal kalau itu dongo itu kan bukan dongo wong, itu sambil katakanlah karo mlaku biasa. Kecuali kalau misalnya kita sedang meditasi, mereka berdoa sendiri dengan bacaan mereka sendiri sih kita tidak masalah. Nah kita sedang katakanlah berdoa itu sambil lalu saja, karo rono rene minta karo guyon kok bacaan seperti itu kan namanya tetap hanya saja apa ya minggu gawe iya kita lah gitu. Nah jadi itu Pak, jadi beberapa saya mengalami sendiri dan saya orang sini, bahkan saya terus terang saja untuk Borobudur itu saya orang sini boleh dikatakan oke lah, saya tidak usah pakai agama saya. Saya sebagai masyarakat, wong nek ada tamu banyak saya seneng, saya dodolan ya payu, dan masyarakat lingkungan juga geliatnya ada. Saya mikirnya seperti itu. Saya pernah juga sampai ngelusnya begini Pak. Saya pernah ketemu dengan masyarakat. Saya tanya, Bu, pernah ke Bu Ibu orang sini? Iya. Orang Borobudur sih. Berapa kali naik ke Candi Borobudur, Bu? Ora tahu Mas, gopo nang candi. Nah, itu bagi saya sebenarnya bukan karena si ibunya ini nggak suka dengan candi, bukan nggak suka dengan Buddha, tetapi saya menilainya bahwa ibu dan keluarga dari ibu ini tidak merasakan makmurnya dari candi. Masalah pembatasan. Nah, tidak merasakan makmurnya, entah mungkin anaknya jadi pegawai di sana, jadi karyawan di sana, atau mungkin berjualan di sana, tidak merasakan dari ramenya candi.
Nah, padahal ketika kami ini bisa geliat di situ, semakin nanti banyak tamu yang datang, justru kan orang-orang yang berpandangan seperti itu akan ketika bisa merasakan makmurnya candi, orang-orang yang berpandangan seperti itu kan akan hilang. Jadi tidak mungkin lagi akan wah main candi nih, lama-lama kan juga candi menghasilkan buat kita, candi makmur kayak kita Borobudur dan sebagainya. Nah itu jadi sekali lagi di yang saya garis bawahi bahwa masyarakat Borobudur itu sebagai masyarakat wisata, tetapi dalam sadar wisatanya belum sampai ke hati. Sadar wisatanya belum sampai ke hati. Jadi pengen seneng rame netok, tetapi kalau sudah berbau-bau Borobudur ke wong Buddha, ketika nanti ada orang-orang Buddha bergeliat di situ, kecurigaan, kekhawatiran, ketakutannya masih sangat luar biasa. Ini yang perlu disosialisasikan dan disampaikan ke masyarakat. Jadi itu saja Pak dari saya, nanti ada hal yang perlu kita sampaikan lagi, bisa kita sampaikan.